Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Salahin Alastair dari Prodi Business Management. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan analisis financial summary dari PT MAP Aktif Adipekarsa Tbk. Nah, PT MAP Aktif Adipekarsa Tbk atau kode sahamnya MAPA ini adalah bisnis yang bekerja di sektor consumer cyclicals dan subsektornya adalah retail, apparel, footwear, dan sporting goods. Modal bisnis utama perusahaan adalah eh, menjual retail, produk-produk olahraga dan aktif lifestyle dengan eh, model pemegang lisensi dan distributor resmi merek-merek global seperti Nike, Adidas, Skechers. Penjualan mereka bisa lewat toko real, toko atau toko eh, online. Em, Industri mereka bisa dibilang niche, tetapi mereka em, adalah market leader di niche mereka tersebut karena mereka memang fokuskan kepada lifestyle sama olahraga. Nah, di sini kita bisa lihat mereka ada peningkatan yang lumayan stabil pada semua tahun ini, pada 5 tahun ini. Dan ini sangat mengejutkan karena dari yang kita bisa lihat total current liability mereka menaik, tetapi tidak menaik yang drastis. Jadi em, ini mengatakan bahwa PT MAP Aktif ini bisa mereka sangat baik dalam em, apa dengan uang kas mereka. Mereka dapat em, revenue yang besar, tetapi juga ada kemungkinan, ada banyak sih kemungkinan, ada kemungkinan mereka lebih efisiensi dalam menjual produknya. Jadi cost of revenue-nya tidak naik yang tinggi. Mereka juga apa main kasnya juga dengan baik. Ini kenapa eh, gross profit mereka juga ikut naik yang sangat baik dan stabil. Nah, di sini juga total aset mereka ini em, naik pada tahun 2022. Nah, ini menandakan kepada kita bahwa PT MAP Aktif ini atau MAPA itu eh, mereka lagi menginvestasi besar-besaran kepada aset-aset mereka. Dan ini bisa juga kenapa free cash flow mereka ini ada melihat penurunan sampai negatif ada pernah. Tetapi di sini juga naik baik balik naik lagi. Ini juga kenapa cash from operation mereka naik dengan stabil, tapi cash from investingnya menurun karena mereka fokus kepada investasi balik kepada aset dan aset-aset tersebut belum blooming. Nah, profit and loss mereka ini bisa dilihat total revenue yang tadi menaik. Naikkan paling besar ada di 2022 yaitu 62%. Dan bisa dilihat juga yang tadi saya ngomongin cost of revenues mereka ada kenaikan, tetapi tidak kenaikan yang drastis. Dan dari situ gross profit mereka juga bisa naik dengan stabil. Ini bisa dilihat pada tahun 2022 ada peningkatan gross profit 84%. Dan bisa lihat
bahwa net income mereka ada peningkatan yang bisa dibilang sangat besar, yaitu 11.966% peningkatan pada tahun 2021. Bisa dilihat dari EBIT mereka atau laba bersih mereka itu em, sangat stabil dari semuanya. Ini mengatakan kepada kita bahwa PT MAP Aktif ini em, mendapatkan eh, apa, tahun-tahun yang sangat baik dan stabil. Ini em, ini lagi menjadi perusahaan yang sehat karena yang tadi kita lihat dan kita akan lihat di balance sheet, mereka liabilitasnya bisa dibilang tidak tinggi kalau kita lihatkan dari total current asset. Total current assetnya saja itu di atas total liabilities mereka. Berarti total current assetnya saja itu sudah di atas total liabilities mereka. Dan ini adalah berarti PT MAP Aktif itu sangat sehat sebagai perusahaan dan mereka tidak terjerumusi oleh utang. Dari kita lihat bisa lihat tadi total current asset mereka ada peningkatan, walaupun di sini ada penurunan, tetapi karena sebelum pada 2022 ada peningkatan besar-besaran, eh, ya ini sudah tertentui ya. Bisa lihat eh, total aset mereka hampir 40%, 40%, terus 18%. Nah, total liabilities mereka em, ada kenaikan 40%, 60%. Walaupun di sini bisa dibilang sangat besar, tapi kalau kita lihat dari eh, nomornya, memang mulainya dari eh, plus, plus yang sangat gede, terus minus, terus plus plus, terus stabil lagi. Ini mengatakan bahwa PT MAP Aktif itu mereka sangat pintar dalam eh, melakukan liabilitas liabilitas atau utang mereka. Jadi mereka tidak terjerumusi utang. Walaupun mereka lagi mengekspansi, mereka kan beli aset pasti untuk investasi dan ekspansi. Nah, jadi mereka bisa dengan nyaman ekspansinya. Nah, dengan total ekuitas mereka juga menaik dengan stabil. Nah, dari yang kita lihat dari rasio kita, rasio likuiditas eh, bisa dibilang sangat stabil. Mereka semua di atas karena eh, banyak dari mereka juga banyak tadinya investasi kepada aset, aset lancar, aset tidak lancar, dan quick ratio-nya juga eh, positif. Nah, tetapi yang saya mau lihat yang dari tadi itu kas mereka itu bisa dihitungnya rendah karena ya tadi mereka baru menggunakan banyaknya untuk em, melakukan investasi kepada aset. Ini juga kenapa kita bisa lihat di bawah sini itu return on assetnya itu sangat rendah eh, karena ya memang asetnya baru diinvestasi, belum belum tentu bakal em, balik modal secepat itu. Tetapi plusnya debt to equity ratio-nya atau total utang dibagi ekuitas dan dibagi total aset ini bisa dibilang sangat rendah. Jadi mereka memang dalam posisi yang sangat aman dan sangat
eh, dan sangat baik, sangat sehat untuk perusahaan mereka. Nah, di sini kita bisa eh, lihat perbedaan mereka dengan perusahaan-perusahaan di custom consumer cyclicals lainnya. Kalau dari aset tersendiri atau quick ratio sama current ratio, yang nomor satu itu S hardware, yang pastinya. Karena S hardware itu memang sangat besar. Tetapi kalau kita lihat dari yang lainnya, kalau cash ratio SRW juga masih menang dari Mitra sama Mapa. Tetapi kalau kita lihat dari gross profit marginnya S Hardware, itu mereka sangat rendah. Profit mereka itu sangat rendah. Hanya 0,044. Kalau Mitra itu adalah 0,40. Meanwhile, PT Mapa itu adalah 0,44. Nah, ini berarti em, antara Ace Hardware itu kurang efisiensi dalam operationnya, atau memang mereka em, profitnya itu sangat rendah tiap tahun. Karena bisa dilihat di yang lainnya, mereka juga ada em, mereka sebenarnya eh, di atas kalau di kategori yang lain, seperti net profit margin, operating profit margin, tetapi pada saat di gross profit margin ya mereka di bawah. Nah, ini ya menurut saya berarti ada yang eh, ada yang nggak make sense ya di Ace Hardware, atau mungkin ya memang karena mereka masukkan lagi kepada aset mereka, karena pasti kalau untuk mendapatkan nomor-nomor ini berarti aset mereka itu sangat besar ya. Nah, tapi kita bisa lihat juga di sini, ini em, kita tandain yang merah adalah eh, penurunan dan hijau adalah peningkatan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pada 2021 itu Mitra sama Mapa melihat peningkatan yang sangat drastis. Mapa yang 11.600, 11.900, dan Mitra eh, 948%. Ini berdua melihat kenaikan yang sangat besar. Meanwhile, S hardware ini mereka bisa dilihat mereka negatif pada saat yang dua lainnya positif. Nah, ini bisa banyak bisa banyak faktor, karena pada saat itu juga lagi masa-masa COVID. Ada kemungkinan memang S hardware itu paling kena oleh COVID, karena yang saya tahu Mitra sama Mapa itu dulunya ada menjual sport, sportwear, lifestyle. Kalau Mitra lebih ke banyak hal ya, mereka lebih all rounder. Nah, tapi untuk Mapa, mereka itu sangat diuntungkan oleh COVID, karena orang-orang menyadari dari COVID itu mereka harus sehat, dan dari sehat itu pertama-tama orang pasti belinya baju, sepatu. Dan itu mereka bisa dapatkan semuanya di Mapa yang mempunyai market share tergede, terbesar di Asia Tenggara, yaitu 40%. Nah, makanya bisa dilihat bahwa memang di sini hampir hijau semua, kecuali pada awal-awal 2020
yang semuanya melihat penurunan gara-gara COVID. Nah, tapi kalau kita bisa lihat di sini, Mitra, Mitra walaupun melihat revenue growth, tetapi total debt mereka melihat peningkatan yang sangat-sangat besar. Ini yang kalau ada orang-orang dibilang normal, karena mereka revenue naik, berarti mereka operation cost naik, berarti mereka lebih banyak liabilitas. Nah, tetapi kalau kita lihat dari mapa, mereka revenue naik besar-besaran, liabilitas hanya naik kecil-kecilan, bukan kecil juga, tetapi bisa dibilang sangat rendah kalau dibandingkan dengan mitra yang sampai average-nya 199%, hampir 3 kali lipat mereka eh, debt-nya dari sebelum COVID ke setelah COVID. Dan total aset mereka bisa dibilang ada peningkatan, tapi tidak peningkatan yang seperti MAPA. Jadi eh ya ini bisa dibilang normal. Nomor seperti ini normal, dan yang ini anomali. Bukan anomali juga sih, tetapi ya right timing. Mereka itu sangat diuntungkan oleh COVID. Dan untuk S hardware mereka kesusahan, tapi mereka dapat bertahan. Mereka akhirnya ada peningkatan juga di revenue growth pada saat 2022, 2023, dan 2024. Yang apa? eh COVID udah mulai reda. Nah, di sini juga mereka dapat menghilangkan banyak dari debt mereka pada tahun 2022. Ini di sini ada peningkatan 5%, di sini ada peningkatan 0,14%, terus di sini ada penurunan utang 15%. Berarti mereka memang lagi memfokuskan kepada survivabilitas eh, perusahaan mereka pada saat ini. Mereka tidak fokus ke ekspansi, mereka hanya memfokuskan kepada survival. Untuk rekomendasi saya, menurut saya PT Map Aktif itu sebaiknya untuk memberhentikan ekspansi mereka dulu, karena mereka sudah bisa dibilang sudah mengekspansi untuk eh, 3 tahun. Dengan mulainya pada tahun 2022. 3-4 tahun sekarang. Nah, sebaiknya mereka memfokuskan kepada likuiditas mereka. Karena kalau kita bandingkan kepada Ace Hardware, mereka likuiditasnya masih kurang. Um, dan yang bisa paling fatal itu adalah di cash ratio. Karena eh, jika mereka tidak ada cash, mereka lebih sulit untuk handle problem-problem yang ada di masa depan. Kayak di awal, mereka ini sebenarnya banyak free cash flow-nya. Tetapi di sini kepake, dan akhirnya turun, dan belum ada peningkatan balik. Nah, ya ini bisa ada kemungkinan kepake karena tadi COVID. Jadi mereka menutupkan COVID dengan free cash flow mereka. Nah, tapi ya balik lagi, itu harus dibalikan lagi. Eh, ini eh, ya karena liabilitas mereka sudah sangat baik, mereka seharusnya tidak mempunyai masalah dengan utang. Tinggal tinggal ya
penggunaan aset dengan baik dan cash ratio mereka ditingkatkan lagi karena bisa dibilang ya bisa dilihat average-nya um, average-nya Ace Hardware itu adalah 2,4 dan kalau Mitra walaupun rendah tapi ya lebih di atas sedikit daripada MAPA. Ya, itu adalah analisis saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan segala sempurnaan itu dari Allah. Ya, terima kasih sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.